Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hanifah Andini dengan ujung NPM 052. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai materi pendekatan konstruktivisme. Nah, untuk lebih lanjutnya langsung saja kita ke pemaparan materinya. Konstruktivisme merupakan sebuah pandangan yang berlandaskan pada pandangan bahwa dengan merefleksikan pengalaman, kita membangun pengetahuan akan dunia di mana kita berada. Pandangan konstruktivisme memandang sangat penting peran peserta didik untuk dapat membangun constructive habits of mind agar peserta didik memiliki kebiasaan berpikir. Maka dibutuhkan kebebasan dan sikap belajar. Konsep pembelajaran menurut teori konstruktivisme adalah suatu proses pembelajaran yang mengkondisikan peserta didik untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru dan pengertian baru serta pengetahuan baru. Tokoh dan kajian teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, Piaget. Piaget merupakan salah satu tokoh konstruktivisme yang mengembangkan teori konstruksi kognitif. Konstruksi kognitif menemukan kepada aktivitas belajar yang ditentukan oleh pembelajaran dan berorientasi menemukan sendiri. Beberapa konsep lain yang dikembangkan oleh Piaget yaitu skema asimilasi, akomodasi, organisasi, dan keseimbangan. Yang kedua, Vygotsky. Vygotsky adalah seorang psikolog dari Rusia dan merupakan salah satu tokoh penggagas teori belajar konstruktivisme. Vygotsky menemukan teori yang bernama pembelajaran kognisi sosial. Pembelajaran kognisi sosial meyakini bahwa kebudayaan merupakan penentu utama bagi pengembangan individu. Dengan demikian, proses yang terjadi akan beragam sesuai dengan konteks kulturnya. Aplikasi dan implikasi teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan salah satu teori berkontribusi dalam belajar dan pembelajaran. Ada sejumlah implikasi yang relevan terhadap proses pembelajaran, diantaranya yaitu pengetahuan didapat melalui konstruksi terhadap kenyataan yang ada dan bukan lewat jumlah informasi yang didapat. Yang kedua, pengetahuan dibentuk dalam diri individu atas dasar struktur kognitif yang dimilikinya. Yang ketiga, dalam pembelajaran seorang guru harus menciptakan pengalaman khas dan alami secara sosial kultural bagi peserta didiknya. Yang keempat, dalam proses pembelajaran guru harus memberi otonomi, kebebasan peserta didik mengeksplorasi masalah dan pemecahannya secara individu ataupun kelompok. Yang kelima, dalam proses pembelajaran guru harus mendorong terjadinya kegiatan kognitif seperti mengklarifikasi, menganalisis, menginterpretasikan, memprediksi, dan menyimpulkan, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan teori belajar konstruktivisme. Kelebihan dari teori belajar konstruktivisme yaitu yang pertama, peserta didik lebih memahami konsep yang disampaikan oleh guru karena peserta didik sendiri yang menemukan pemahaman tersebut sehingga terciptanya pemahaman baru. Yang kedua, terlibat aktif dalam memecahkan dan menuntut peserta didik untuk berpikir lebih. Yang ketiga, pengetahuan tertanam sesuai skemata yang dimiliki peserta didik sehingga pembelajaran bermakna. Yang keempat, masalah yang diselesaikan langsung dikaitkan dengan kehidupan nyata sehingga peserta didik dapat merasakan manfaat pembelajaran secara langsung. Yang kelima, peserta didik lebih mandiri, dewasa, dan dapat memberi aspirasi dan menerima pendapat orang lain. Dan yang terakhir, pengondisian peserta didik dalam belajar kelompok saling berinteraksi terhadap pembelajaran dan hasilnya sehingga pencapaian kesempatan belajar pembelajaran dapat diharapkan. Kekurangan teori belajar konstruktivisme yaitu menganggap belajar semata-mata sebagai proses penyimpanan dan telah mengabaikan bahwa belajar juga menyangkut perubahan tingkat laku. Pandangan konstruktivisme dalam proses pembelajaran melihat peran guru sebagai pendidik sepertinya kurang begitu mendukung. Selain itu, peserta didik dituntut untuk bisa membuat pengetahuan dengan ide mereka masing-masing, sehingga pendapat peserta didik berbeda dengan pendapat para ahli.